Selamat pagi Bunda. Catherine, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Bunda. Kita mau beribadah Impak. Sebelum ibadah Impak, kita bawa apa ya Catherine? Bawa Alkitab sama uang persembahan Bunda. Iya, Catherine, kita akan menyanyi, kita akan mulai ibadah. Tapi sebelum itu, silakan Catherine mau menyapa teman-teman dulu. Selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu. Ayo kita beribadah. Ya, adik-adik, sebelum kita beribadah, kita bersaat teduh dulu sejenak. Adik-adik, kita akan menyanyi sebuah lagu yang berjudul apa, Catherine? Syukur kepada Tuhan. Yang berjudul Yesus sayang padaku. Yang semangat ya, harus senyum. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang dibawakan oleh teman kita, Rizka Korompis. Hai teman-teman, sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu hari ini. Sekarang kami memulai ibadah Impak. Berkati Tuhan hari ini agar kami bisa
Adik-adik, kita akan menyanyi lagi sebuah lagu yang berjudul Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yang semangat! Ayo Catherine! Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, kita akan mendengarkan lagu puji-pujian yang dibawakan oleh teman kita. Siapa, Catherine? Alen. Silakan, Alen. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Rizky. Tapi sebelum itu, kita menyanyi dulu lagu pujian yang berjudul Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
Selamat pagi adik-adik, shalom. Nah, adik-adik, Bunda lihat semua semangat tadi waktu memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo semuanya persiapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami sudah memuji nama-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati, pikiran kami tertuju pada firman yang akan kami dengarkan. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, nah, adik-adik lihat, Bunda pegang ini ya, ada kata yang Bunda pegang. Adik-adik bisa membaca enggak ya kata apa yang Bunda pegang? Benar sekali, katanya adalah taat. Nah, adik-adik tahu enggak artinya kata taat ini? Ada yang tahu? Oh iya, benar sekali. Taat artinya tindakan patuh melakukan kehendak Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan menceritakan seorang hamba yang patuh dan taat kepada Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan? Nah, teman kalian akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ya, terima kasih untuk adik Mita Simanjuntak yang sudah membacakan firman Tuhan pagi hari ini dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Adik-adik, sekarang dengarkan ya, Bunda mau cerita. Dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar pagi hari ini, mau menceritakan pada saat itu bangsa Israel hidup dalam pembuangan di tanah Babel. Lalu, mengapa bangsa Israel harus dibuang sampai ke tanah Babel? Adik-adik masih ingat cerita firman Tuhan minggu kemarin tentang apa ya? Ya, benar sekali, firman Tuhan minggu kemarin menceritakan tentang bagaimana Musa menerima 10 perintah Allah untuk bangsa Israel. Nah, ternyata adik-adik, setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka melupakan perintah Tuhan. Mereka hidup dalam dosa. Karena apa? Mereka banyak yang menyembah berhala, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan. Akhirnya, Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Tetapi adik-adik, Tuhan masih mengasihi bangsa Israel. Lalu Tuhan memberikan seorang hamba. Siapa dia? Nah, kita lihat gambar berikutnya ya. Nah, adik-adik lihat, ini adalah gambar seorang hamba Tuhan, yaitu Nabi Yesaya yang diutus Tuhan untuk
membawa bangsa Israel kembali bertobat kepadanya. Lalu kenapa Nabi Yesaya yang harus diutus oleh Tuhan? Adik-adik, Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang taat dan patuh kepada Tuhan. Pada saat itu, bangsa Israel adalah bangsa yang suka memberontak kepada Allah, suka melanggar perintah Allah. Maka diutuslah Yesaya adalah seorang nabi yang setia kepada Tuhan. Yesaya adalah seorang nabi yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah bangsa Israel dengan kata-kata yang memberi semangat kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel sadar dan kembali kepada Tuhan. Adik-adik, seperti cerita yang Bunda sampaikan tadi tentang Nabi Yesaya, itu juga yang diharapkan Tuhan Yesus kepada adik-adik dan Bunda. Nah, adik-adik perhatikan, mengapa ya Tuhan menciptakan mulutnya cuma satu dan telinganya dua? Apa maksudnya Tuhan menciptakan mulut kita satu dan telinga kita dua? Adik-adik, Tuhan mau kita itu banyak mendengar dan sedikit bicara. Untuk apa adik-adik? Karena Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus lebih banyak melakukan perkataan yang baik, perkataan yang menghibur, bukan perkataan yang kasar yang membuat teman kita kecewa. Kata-kata yang memberi semangat kepada teman-teman pada saat teman-teman dalam kesusahan. Lalu telinga untuk mendengar setiap keluh kesah teman-teman kita. Itulah anak-anak yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kembali kita diingatkan dalam firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi anak-anak Tuhan? Nah, adik-adik perhatikan. Untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan, yang harus kita lakukan, perhatikan gambar yang akan tampil di layar kalian ya. Nah, seperti ini. Ini adalah anak yang rajin, apa? Betul sekali. Anak yang rajin berdoa. Selalu berdoa kepada Tuhan, selalu membaca firman Tuhan, dan tak lupa setiap hari Minggu rajin ibadah impa. Itu kalau adik-adik lakukan akan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Lalu apalagi? Nah, gambar berikutnya. Kalau melihat teman kita lagi bersedih, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Apakah kita mengolok teman kita yang bersedih? Aduh, kamu sedih ya, syukurin. Bukan seperti itu ya. Anak yang taat kepada Tuhan akan selalu memberikan dirinya untuk menghibur teman yang bersedih. Nah, selanjutnya, gambar selanjutnya. Anak yang taat akan selalu patuh pada peraturan dimanapun adik-adik berada. Pada saat kita jalan ke taman, nah, kita makan sesuatu, janganlah membuang sampah di sembarang tempat, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah anak-anak yang taat pada peraturan. Lalu apalagi? Ya, anak-anak kadang-kadang kalau kita sedang menyeberang jalan, seringkali apa? Wah, lari-lari cepat, ini cepat mumpung sepi. Tidak melihat rambu-rambu yang ada di lampu. Lalu lintas. Kalau lampunya sedang, apa kalau kita nyebrang? Hijau, merah. Lampunya sedang merah kan kendaraannya stop. Itulah saatnya adik-adik jalan, karena di situ ada gambarnya waktu jalan.
Lalu apa lagi yang harus dilakukan? Yang dilakukan seperti ini lagi. Anak taat kepada Tuhan selalu menurut kepada orang tua, mau mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita agar kita semua taat kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari Bunda Rizky tentang ketaatan. Kita harus taat kepada siapa, Catherine? Tuhan Yesus. Ya. Adik-adik, kita bernyanyi lagu Anak-anak Kecil. Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Sekali lagi yang semangat. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang dibawakan oleh Bunda Rizky. Adik-adik, saatnya kita doa syafaat. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Ya Bapa, ajarkanlah kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau ya Tuhan, taat kepada orang tua kami, taat kepada Bapak Ibu guru kami, taat kepada peraturan yang ada di lingkungan kami ya Bapa. Bapa, biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, pagi hari ini kami mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Ya Tuhan, biarlah orang tua kami, Tuhan berkati setiap pekerjaan, setiap usaha yang mereka lakukan. Kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel Samarinda. Biarlah Tuhan selalu menyertai setiap pendeta yang ada di lingkungan GPIB Immanuel Samarinda. Berdoa untuk setiap orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ibadah-Mu ya Bapa. Biarlah mereka melakukan itu dengan sukacita. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk kota kami Samarinda. Ya Tuhan, kami rindu kota kami boleh bebas terlepas dari wabah COVID Corona ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Engkau menolong orang-orang yang bekerja dalam pelayanan mereka untuk membantu menolong orang-orang yang terkena virus corona ya Bapa. Biarlah Tuhan selalu memberkati mereka. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, waktunya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Beri Persembahan. Persembahan
bahan dibawakan oleh teman kita, Acel. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ini sembahan kami. Tolong Tuhan berkati. Kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk pada aktivitas. Adik-adik, aktivitas kita pada pagi hari ini kita akan membuat kolase. Kolase kata yang bertuliskan taat seperti yang cerita Bunda Rizky tadi. Bahan yang akan kita gunakan lem cair dan satu kertas lembar putih yang bertuliskan taat dan kacang-kacangan. Bunda di sini pakai kacang hijau. Kacang hijau bisa, kacang merah bisa, yang penting terbuat dari kacang-kacangan. Dan cara membuatnya adik-adik, terlebih dahulu kita taruh lemnya kita taruh dalam tulisan taat, dan setelah itu kita taburi kacang hijau tadi. Kita taruh kacang hijau di dalam tulisannya sampai selesai ya. Hasilnya begini adik-adik nanti kalau sudah selesai. Taat, oke? Selamat bekerja, selamat pagi, Tuhan berkati. Catherine, Bunda Butet, Ya, Bunda. rasa kita akan mengakhiri ibadah kita ya. Ya. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita mau nyanyi lagu apa, Catherine? Mari bergembira. Oh iya, dengan penuh ceria ya. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Ya, kita akan tutup dengan doa ya Catherine. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menyertai ibadah kami dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu menjaga, melindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan berpisah. Kita ketemu lagi pada ibadah Inta minggu depan. Tetap jaga kesehatan, Cuci tangan. Pakai masker. jaga jarak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.